Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang perubahan sosial akibat dari pengaruh modernisasi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ahmad Syahal, yang kedua ada Dinda Dwi Wulandari, yang ketiga ada saya sendiri Erliana Dwi Mutiara, yang keempat ada Lydia Rahmawati, yang kelima ada Putri Wulandari, dan yang keenam ada Putra Haitra. Pertama, kita masuk ke pengertian. Jadi, modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi ini tidak sekedar menyangkut aspek material saja, melainkan juga aspek imaterial seperti pola pikir, tingkah laku, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke alasan modernisasi membawa pengaruh positif. Jadi ada 4 alasan mengapa komitmen terhadap modernisasi yang mungkin nantinya akan membawa perubahan positif bagi masyarakat sulit dicapai. Yang pertama, ada rakyat dituntut untuk meninggalkan cara-cara lama, terutama pola hubungan lama. Jadi rakyat dan keluarga mereka harus meninggalkan hubungan kekeluargaan tradisional dan tanggung jawab kekeluargaan tradisional. Setiap perubahan yang akan mengancam hubungan antar pribadi lama mungkin akan ditentang. Yang kedua, karena rakyat biasanya dituntut mengorbankan kepentingan pribadi demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Jadi dengan kata lain, komitmen mereka mungkin lebih tertuju bagi kepentingan diri sendiri ketimbang memikirkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, rakyat mungkin dituntut mengerjakan tugas-tugas yang karena satu dan hal lain menimbulkan ketegangan psikis. Yang keempat, karena pemimpin yang menuntut rakyatnya berkorban, itu mungkin menunjukkan tanda-tanda berkorban. Jadi, modernisasi menimbulkan perubahan dalam bidang demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluargaan, dan nilai sikap serta kepribadian. Menjelaskan teori modernisasi. Teori modernisasi berasumsi bahwa 1. Perubahan adalah unlinear. Karena itu masyarakat yang kurang maju harus mengikuti masyarakat yang lebih maju, mengikuti langkah yang sama atau berdiri di tangga lebih rendah di eskalator yang sama. Yang kedua, arah perubahan tak dapat diubah. Tanpa terelakkan akan bergerak ke modernitas sebagai tujuan akhir proses perkembangan yang sama dengan masyarakat barat yang industrialis, kapitalis, dan demokratis. Yang ketiga, perubahan terjadi secara bertahap, meningkat, damai, dan tanpa gangguan. Yang keempat, proses perubahan melalui tahapan berurutan dan tak dapat satu tahap pun dapat dilompati. Yang kelima, memusatkan perhatian pada faktor penyebab dari dalam dan menggambarkan kekuatan yang menggerakkan perubahan, dilihat dari sudut diferensiasi struktural dan fungsional. Nah, yang keenam, yang terakhir, mengajarkan progresivisme. Progresivisme adalah keyakinan bahwa proses modernisasi menciptakan perbaikan kehidupan sosial universal dan meningkatkan taraf hidup. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan atau dijelaskan oleh rekan saya. Saya Lydia Rahmawati akan membacakan ciri-ciri modernisasi. Yang pertama ada individualisme, yang membicarakan tentang kemenangan individual. Yang maksudnya adalah bahwa yang memegang peran sentral dalam masyarakat adalah individu, bukan komunitas, suku, kelompok, atau bangsa. Individu terbebas dari posisi tergantikan, bebas dari tekanan ikatan kelompok, bebas berpindah kelompok yang diinginkan, bebas memilih keanggotaan kesatuan sosial yang diinginkannya, bebas menentukan dan bertanggung jawab sendiri atas kesuksesan dan kegagalan tindakannya sendiri. Yang kedua ada diferensiasi. Ini sangat penting di bidang tenaga kerja karena dengan munculnya spesialisasi akan memunculkan keragaman keterampilan, kecakapan, dan sebagainya. Lalu ada rasionalitas, artinya diperhitungkan. Berfungsi untuk institusi dan organisasi, tidak tergantung pada perseorangan. Manajemen efisiensi atau rasional dianggap sebagai ciri utama modernitas. Lalu ada ekonomisme. Masyarakat modern terutama memusatkan perhatian pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, dan tentu saja pada uang sebagai ukuran umum dan alat tukar.
Ekonomisme ini mengesampingkan keasyikan pada keluarga dan ikatan kekeluargaan yang mewarnai masyarakat primitif atau masyarakat agraris. Lalu ada perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauannya, terutama ruangnya, dan inilah yang dimaksud proses globalisasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat modernisasi. Yang pertama yaitu cara berpikir yang ilmiah atau scientific thinking. Di sini maksudnya adalah cara berpikir yang melembaga dalam kelas penguasa maupun kelas masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik. Yang kedua, ada sistem administrasi negara yang baik, yaitu yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu agar data tidak tertinggal. Lalu, yang keempat, yaitu penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Maksudnya di sini adalah hal ini harus dilakukan tahap demi tahap karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat. Yang kelima, ada tingkat organisasi yang tinggi, yaitu di satu pihak yang berarti disiplin, sedangkan di lain pihak yang berarti pengurangan kemerdekaan. Lalu yang terakhir ada sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Apabila itu tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dari masyarakat. Modernisasi pada sistem sertifikasi. Berbagai perubahan sistem sertifikasi telah terjadi pula selama proses modernisasi. Tumin melukis 9 jenis perubahan sistem sertifikasi sosial ketika masyarakat menuju industrialisasi. Yang pertama, pembagian kerja menjadi semakin rumpil, bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi. Yang kedua, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan asal-usul ascription. Ketiga, alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi menjadi perhatian utama. Keempat, peranan pekerja bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya, pekerja berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ganjaran ketimbang sebagai ganjaran itu sendiri. Yang kelima, ganjaran yang tersedia untuk didistribusikan meningkat. Yang keenam, ganjaran yang didistribusikan atas dasar yang agak lebih adil. 7. Terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di dalam strata sosial. 8. Terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial. 9. Pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam distribusi kekuasaan. Nama saya Putra Hedra Dwi Rendagraha. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu masyarakat yang sedang berkembang dapat diketahui bahwa terdapat predisposisi untuk kemajuan. Akan tetapi bila fasilitas serta sumber daya dan dana kurang mendapat predisposisi, sukar untuk mengadakan atau memperoleh kemajuan. Suatu perubahan sosial akan mudah terwujud apabila masyarakat yang bersangkutan bersifat terbuka terhadap hal-hal atau unsur baru, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar. Masyarakat harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi sebagai dampak dari modernisasi. Perubahan-perubahan yang sifatnya positif harus diterima dengan tangan terbuka, sementara perubahan sosial budaya yang merugikan nilai masyarakat dan bangsa harus diantisipasi. Supaya penanggulangan perubahan yang negatif bisa dilakukan dengan pengembangan pendidikan moral dan agama. Keduanya dapat menuntun masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai masyarakat yang mempunyai budaya dan nilai-nilai agama yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi masyarakat untuk bertingkah laku. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.